Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ahkamul hakimin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursalu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustadz Hamzah Johan dengan tema Hikmah Pergantian Tahun Baru 1447 Hijriah. Para pemirsa di mana saja berada, pergantian tahun itu sudah menjadi sunnatullah, karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5, "Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab." Dialah Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, masing-masingnya beredar pada garis edarnya. Bulan beredar pada garis edarnya mengitari bumi, bumi beredar mengitari matahari, masing-masingnya beredar pada garis edarnya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui tentang tahun dan hitungan-hitungan lainnya itu. Maka sekarang kita berada di tahun 1447 Hijriah, di mana kita harus memahami tentang sejarah kenapa munculnya Hijriah itu. Itu ada latar belakangnya, di mana dalam sejarah disebutkan seorang gubernur Basrah, beliau bernama Abu Musa al-Asy'ari, mendapati surat tanpa tahun, ada tanggal, ada bulan, tapi tidak memiliki tahun. Beliau kemudian menghubungi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu. Lalu Umar bin Khattab dengan kejadian itu, beliau mengumpulkan para sahabat. Ada di situ Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ada juga Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan ada juga yang namanya Thalhah. Mereka dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk menyusun daripada kalender Hijriah itu. Oleh sebab itu kemudian mereka mengadakan diskusi. Ada yang mengusulkan supaya kalender Hijriah itu berdasarkan dari turunnya ayat yang pertama. Ada yang mengusulkan sewaktu Rasul diutus, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Nah, dari sekian pendapat itu, akhirnya diterima pendapat Ali bin Abi Thalib, di mana dasar daripada penyusunan kalender Hijriah itu adalah berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Memang hijrahnya Nabi itu adalah pada bulan Rabiul Awal, tetapi ada alasan kenapa dijadikan Muharram sebagai bulan pertama. Karena menurut Umar bin Khattab, bahwa niat daripada hijrah itu sudah mulai dari bulan Muharram, sedangkan pelaksanaannya adalah pada bulan Rabiul Awal. Nah, oleh sebab itulah makanya diputuskan kalender Hijriah itu dengan bulan pertamanya adalah Muharram,
dan seterusnya itu, dan dijadikanlah patokan sebagai kalender umat Islam. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, apa hikmah daripada pergantian tahun itu? Yang pertama adalah hikmahnya dimulai dengan spiritual, ya, dimana kalau tahun Hijriah itu dimulai dengan ritual ibadah. Ritual ibadah di sini adalah maghrib. Jadi pergantian tahun daripada Hijriah itu adalah sewaktu pergantian antara malam, antara siang dengan malam. Jadi pas waktu maghrib, maka terjadilah pergantian tahun di dalam Hijriah. Berbeda dengan pergantian tahun miladiah, itu harus mengikuti jam 00, tengah malam. Jadi hikmah yang sangat luar biasa itu, memulai tahun baru itu, kita diajarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu orang azan masuk tahun baru, ini menggambarkan bahwa ke depan kita itu harus betul-betul memantapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, lalu hikmah yang kedua adalah momentum muhasabah. Muhasabah itu ada koreksi terhadap diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Ini pernyataan daripada Umar bin Khattab. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Artinya kita mulai mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita yang terdahulu, bagaimana kita yang sekarang, dan bagaimana ke depannya. Kita harus melakukan hisab diri. Nah, di dalam hadis itu disebutkan ada beberapa item yang harus kita hisab di dalam diri kita itu. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali sehingga hatta yus'al, kecuali ditanya. Sehingga ditanya. Apa yang ditanya itu? Yang pertama adalah an umurihi fima afnahu, tentang umurnya, apa saja umur itu dipergunakan. Umur waktu remaja, apa saja habis di umur itu. Umur waktu remaja, umur waktu jadi baya, pemuda, apa saja. Umur sesudah kawin, apa saja. Umur sesudah tua, apa saja digunakan umur itu. Kadang-kadang kalau masih remaja tidak masalah, tapi kadang-kadang kalau sudah tua ada yang masih kayak remaja. Mungkin sibuk dengan duniawi, sibuk dengan kehidupan-kehidupan yang melalaikan, sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ukur sejauh mana waktu yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita bisa gunakan untuk modal akhirat kita. Ini yang kita evaluasi yang pertama. Yang kedua adalah an umuri, an ilmihi wa an ilmihi ma fa'ala bih, tentang ilmu yang kita miliki itu untuk apa dilakukan. Ada orang berilmu dilakukannya untuk kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan untuk orang lain, kebaikan dirinya. Tapi ada juga orang itu kadang-kadang berilmu hanya untuk membaikkan dirinya, tapi tidak membaikkan orang lain. Nah, padahal Rasul sudah menyarankan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita punya ilmu itu, gunakanlah bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah nanti akan bermanfaat
untuk dunia dan akhirat kita. Lalu yang berikutnya yang menjadi evaluasi itu adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa saja dia belanjakan. Ada orang kaya mendadak karena cara yang salah, tapi ada juga yang kaya tapi dengan cara yang benar. Nah, ini yang dituntut oleh agama itu. Bagaimana menjadikan harta itu sebagai modal untuk bertakwa. Karena salah satu untuk menjadikan orang bertakwa itu, penolong pertamanya itu adalah harta sebenarnya. Disebutkan dalam hadis itu, innal aunu taqwallahi ghina. Sesungguhnya penolong orang itu menjadi bertakwa kepada Allah adalah dengan hartanya, dengan kekayaan. Jadi kalau kita kaya itu sebenarnya itu gampang kita menjadi orang yang bertakwa. Gampang kita menjadi orang yang bisa membantu orang lain. So, kalau kita kaya bisa banyak membantu. Kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita bisa berwakaf dan lain sebagainya itu, sehingga betul-betul akan membantu kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh sebab itulah ini ukuran yang ketiga. Dari mana kita dapat harta itu dan kemana saja kita belanjakan. Hati-hati, ada orang yang membelanjakan harta itu hanya hura-hura dunia, ya, hanya untuk kepentingan kesenangan duniawi, dan dia kadang-kadang lupa dengan modal untuk akhirat itu. Dan terakhir adalah wa an jismihi fima ablahu, tentang jasadnya, tentang badannya, kemana saja dia pergunakan. Nah, jasad ini kan ada tangan, ada mata, kemana saja tangan itu? Apakah sering tangan ini memukul anak? Apa sering tangan ini berbuat jahat? Mata melirik yang bukan-bukan, mulut berkata yang bukan-bukan, fitnah sana, fitnah sini. Pendengaran juga begitu, suka mendengarkan gunjingan orang atau tidak gitu. Itu diukur itu. Nah, oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan pergantian tahun itu sebagai untuk hijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah di sini adalah hijrah spiritualitas kita, dan kemudian juga nanti hijrah dalam bentuk kita yang namanya perubahan daripada sifat-sifat buruk kita selama ini. Hijrah di dalam hijrah tempat, bisa saja kita pindah tempat, tidak cocok dengan satu tempat, kita pindah ke tempat yang lain, tidak cocok dengan teman-teman yang satu, pindah dengan teman-teman yang lebih baik, yang soleh-soleha. Itu adalah bentuk hijrahnya kita. Kemudian tidak kalah pentingnya itu adalah hijrah dengan semangat kita ke tahun baru ini. Selama ini kita pemalas, etos kerja kita kurang bagus selama ini, maka itu diperbaharui lagi, optimisme kita ditingkatkan lagi, bahwa hidup ini adalah perjuangan, dan serahkan kepada Allah, setiap perjuangan itu akan bisa membiarkan kita tenang dunia dan akhirat. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri,
Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Pemirsa Batam TV di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Sebagaimana tema bahasan kita pada saat ini adalah hikmah pergantian tahun 1447 Hijriah, di mana pertama sudah kita sebutkan adalah dimulai dengan ritual ibadah. Yang kedua adalah momentum muhasabah, mengevaluasi diri. Dan kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan hijrah dalam kehidupan. Bagaimana kita mengimplementasikan hijrah itu dalam kehidupan? Hijrah itu kan pindah. Rasul pindah dari Makkah ke Madinah. Itu pindah fisik, tapi yang hebatnya itu adalah pindah daripada keyakinan, kondisi yang kondusif di dalam spiritualitas dan lain sebagainya itu. Nah, pertama adalah hijrah spiritualitas. Hijrah spiritualitas itu bagi kita adalah konsepnya ada di dalam surat Maryam. Illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'an. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi konsepnya itu adalah pindah, maksudnya sini adalah bertaubat. Stressingnya bertaubat. Jadi begitu kita ingat pergantian tahun itu, ini adalah momentum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar setahun yang lalu itu banyak sekali dosa-dosa kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul dan seterusnya itu banyak sekali dosa-dosa kita pada waktu itu. Nah, menyadari dosa-dosa pada waktu itu, kita mulai bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun. Jadi kalau kita mau berubah, perubahannya signifikan dalam spiritualitas kita itu adalah bertaubat, peningkatan iman dan beramal soleh. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya bisa dikatakan saya bertobat, tapi tidak beriman. Peningkatan iman tidak ada. Dia mengatakan beriman, tapi tidak ada amal soleh. Ketiga-tiganya merupakan unsur yang harus ditanamkan ke dalam diri kita. Apa itu bertaubat? Bertaubat itu artinya adalah menyesali segala perbuatan-perbuatan maksiat kita selama ini dan berikrar di dalam diri kita, saya tidak akan mengulangi lagi, dan terus lagi menekankan di dalam diri kita itu, saya harus lebih baik daripada yang terdahulu. Ini taubat. Dan taubat itu selalu diiringi dengan kata-kata yang
baik istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Tidak cukup sekali, berulang kali. Rasul itu bertaubatnya 70 kali sehari semalam. Kita taubatnya barangkali mungkin tak pernah satu hari satu malam itu, satu kali saja. Nah, ini harus kita koreksi kembali dalam diri kita. Apakah kita malas untuk bertobat selama ini? Apakah kita merasa capek dengan ucapan-ucapan bertobat kepada Allah? Nah, mulai sekarang kita harus rajin mengucapkan kata-kata bertaubat itu. Andai pun tidak bisa 70 kali, setidak-tidaknya 7 kali lah sehari semalam itu. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Enggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku akan tinggalkan semua dosa-dosa itu ya Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya sudah bahasa Indonesia saja. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada. Kemudian di situ ada disebutkan tentang hijrah etos kerja, ya sebagaimana saya sebutkan sebelumnya itu, bahwa di dalam hidup ini kita harus punya semangat kerja. Karena Islam juga mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa, kita harus bekerja, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kita tidak bisa bertawakal kalau belum tanpa kita berdoa. Kita belum bisa bertawakal kalau tanpa kita berikhtiar, bekerja keras dalam kehidupan ini. Tapi setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa, baru kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah konsep di dalam kehidupan ini. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau merubahnya sendiri. Perubahan itu tidak berarti materialis. Saya umpamanya jadi karyawan langsung jadi direktur. Kalau seandainya saya nggak bisa jadi direktur, Allah ini nggak mengabulkan doa saya sebenarnya. Bukan seperti itu konsep perubahan itu. Konsep perubahan itu adalah kemanfaatan setiap kerja itu untuk diri kita. Maka dalam Islam itu apapun yang dia peroleh itu baik aja itu. Dia sebagai karyawan baik, dia akan konsen sebagai karyawan. Dia sebagai pimpinan baik, karena dia akan konsen sebagai pimpinan. Dan dia mensyukuri apa yang didapati itu sebagai karyawan. Syukuri apa yang ada itu. Sebagai pimpinan, syukuri apa yang ada itu. Masing-masing kita diberikan oleh Allah perbedaan dalam kehidupan ini. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang menjabat, ada yang pengusaha. Masing-masing itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadarilah itu adalah kita berada dalam salah satu daripada profesi-profesi itu. Maka kita di dalam pergantian tahun itu kita harus semangat terus. Kita jadi karyawan semangat terus, ya. Kita menjadi pimpinan semangat terus. Kita menjadi pejabat semangat terus. Semangat untuk berbuat baik, semangat untuk lebih meningkatkan kehidupan. Nah, dengan semangat itu tadi, nanti insya Allah Allah akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan itu. Tapi ingat, di dalam etos kerja itu, bagi kita seorang muslim itu harus dimulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yurid hafal akhirah nazidulahu fi harfihi, wa man kana yurid hafal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa saja yang menginginkan keuntungan dunia, maka nazidulahu, Allah akan menambah apa yang ditambah oleh Allah itu, maka akan ada keuntungan dunia akan dia peroleh. Kalau niatnya karena Allah, karena untuk mendapatkan akhirat yang baik, Allah akan tambah. Dengan apa tambahan itu? Adalah dengan kemuliaan dunia. Tetapi wa man kana yurid hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau dia berniat untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka dia hanya mendapatkan minha. Minha itu hanya sebagian kecil dari dunia. Nggak ada orang di dunia ini yang sempurna, nggak ada. Ya, sekuat-kuat dia, berterhebat apapun dia,
memiliki triliunan uang segala macam, tak sempurna. Uang banyak tapi pikiran kacau kadang-kadang. Uang banyak tapi modal akhirat kurang. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwa dunia hanya minha, sebagian saja sebenarnya. Apalagi dunia mata'ul ghurur. Dunia itu hanyalah tipu daya saja. Jadi kalau kita mengejar dunia, dunia akan dapat, tapi hanya sebagian saja. Tidak akan hebat kita semuanya, tidak akan sempurna hidup kita ini. Oleh sebab itu, wa malahu, dia tidak akan mendapatkan apa nanti di akhirat. Oleh sebab itulah makanya setiap kerja kita, sebagai apapun kita, sebagai kuli bangunan, sebagai orang-orang jual jasa dan lain sebagainya, niatkan apa yang aku lakukan adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, walaupun kecil usaha saya ini ya Allah, tapi cukupkanlah ini bagi saya ya Allah, untuk bisa mencapai ridhamu, memasuki surga yang engkau janjikan itu. Para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah di mana kita hidup ini harus mempunyai kecerdasan di dalam memanfaatkan setiap momen yang ada ini. Momen pergantian tahun itu kita harus cerdas memanfaatkannya. Bagaimana cerdas memanfaatkannya itu? Perbanyak silaturahmi, perbanyak teman, sahabat. Karena apa? Karena persahabatan itu nanti akan menghasilkan materi duniawi dan kebahagiaan akhirat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man domina li wahidah domintu lahu arba'ah. Berikan aku satu jaminan, maka aku beri engkau 4 jaminan. Apa itu? Yasilu rahimahu, lakukan hubungan silaturahim, lakukan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga kandung kita sendiri maupun dengan orang lain. Insya Allah dengan kecerdasan kita memanfaatkan momen-momen daripada pergantian tahun itu, kita mengadakan acara-acara peringatan tahun baru itu, sehingga silaturahmi kita meningkat, dan sehingga kita juga punya sahabat-sahabat yang banyak, yang bersama-sama nanti kita ke akhirat untuk mendatangi ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, terima kasih atas kebersamaan di Batam TV ini dalam program Kalam Ilahi. Saya Ustadz Hamzah Johan undur diri. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita benar-benar di dalam perubahan pergantian tahun baru ini kita menjadi orang yang beruntung daripada tahun-tahun sebelumnya. Dimana disebut dalam hadis, man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa robih. Siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi bahwa maghbun. Siapa yang hari ininya sama saja dengan hari kemarin, dia itu rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa saja yang hari ininya lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia akan celaka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bukan celaka, tapi adalah hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.